Belakangan ini ada fenomena menarik di gym, di lapangan, atau bahkan di media sosial. Banyak perempuan berhijab yang pakai baju ketat, bahkan kadang sengaja menonjolkan bentuk tubuh. Padahal, kalau dilihat dari fungsi awalnya, kerudung itu kan untuk menutup aurat. Nah, jadi muncul pertanyaan, sebenarnya fungsi kerudung itu masih sama kayak dulu, atau udah berubah jadi lain sih? Wadaw, ini topik berat tapi enak banget untuk dibahas. Soalnya setiap kali ngomongin hijab, orang tuh sensitif banget. Tapi ya benar juga sih. Sekarang tuh kayaknya hijab bukan cuma soal iman, tapi udah kayak tren mode. Lihat aja di Instagram, banyak yang posting OOTD hijab sporty. Posenya ya gitu-gitu aja. Pinggang miring, bahunya maju, angelnya pas banget biar body shape-nya kelihatan. Iya, dan menariknya, itu semua nggak selalu bisa dibilang salah juga. Maksudnya, jangan dulu mikir soal dosa atau enggak, tapi dari sisi sosialnya dulu. Ini menarik banget. Simbol religius kayak kerudung, sekarang tuh bisa punya makna yang ganda. Dulu, orang pakai kerudung biar nggak dilihat. Sekarang justru kerudungnya dilihat duluan. Nah, itu dia. Jadi kayak semacam branding kan ya. Kerudungnya jadi logo, tapi isi kontennya nggak selalu sejalan. Kayak orang jual produk halal, tapi iklannya tetap sensual. Itu contoh bagus. Simbol agama berubah jadi alat komunikasi visual. Dulu fungsi utama kerudung itu menutup aurat. Titik. Sekarang, kerudung juga dipakai buat menyampaikan pesan. Aku religius, tapi modern. Aku taat, tapi tetap fashionable. Ada lapisan-lapisan makna yang lebih kompleks. Berarti bukan sekedar kain penutup kepala ya, tapi juga strategi sosial. Betul. Dalam budaya visual sekarang, semua hal yang terlihat jadi penting. Jadi, kerudung bukan cuma tentang iman, tapi juga tentang bagaimana seseorang ingin dilihat oleh dunia luar. Tapi kalau gitu bukannya jadi agak paradoks ya? Maksudnya, dulu kerudung itu kan untuk menghindari pandangan laki-laki. Sekarang malah dipakai supaya dilihat lebih banyak orang. Nah, itu paradoksnya. Ada semacam shift dalam makna. Tubuh perempuan yang dulu jadi objek yang harus dijaga, sekarang jadi bagian dari identitas yang ingin diakui. Perempuan berhijab yang pakai baju ketat itu bukan semata pamer, tapi menunjukkan aku juga bisa tampil percaya diri, aku juga punya tubuh ideal, tapi aku tetap berhijab. Kayak kompromi antara iman dan eksistensi sosial. Ya, semacam itu. Manusia modern selalu hidup dalam negosiasi lah. Antara ingin taat, tapi juga ingin eksis. Antara ingin jaga moral, tapi juga pengen tampil menarik. Jadi kerudungnya itu kayak jembatan antar dua dunia. Tapi aneh juga sih kalau dipikir. Orang bilang, aku pakai hijab biar nggak dilihat. Tapi outfitnya kayak, lihat dong, aku berhijab tapi tetap seksi loh. Kadang kayak pengen tampil suci tapi tetap trending topik. Itu sisi sarkastiknya, iya. Tapi di sisi lain, bisa jadi itu bentuk adaptasi. Dunia sekarang menilai orang dari tampilan luar. Kalau terlalu kaku, dianggap tidak relevan. Jadi orang beriman pun menyesuaikan cara tampilannya biar nggak kelihatan kolot. Berarti ini bukan cuma masalah agama ya, tapi masalah sosial juga. Sangat sosial, bahkan ekonomi juga. Jangan lupa, industri fashion muslim itu gede banget. Nilainya sampai triliunan. Jadi ketika kerudung masuk ke dunia mode, otomatis ia jadi komoditas. Bukan cuma simbol kesalehan, tapi juga produk yang bisa dijual. Kayak jualan iman versi estetik gitu ya. Kurang lebih begitu. Kerudung jadi barang yang bisa dikurasi. Maknanya pun dikustomisasi. Mau tampil syar'i bisa, mau tampil stylish bisa. Tergantung kebutuhan pencitraan masing-masing. Tapi berarti nggak bisa disalahin juga ya kalau ada yang berhijab tapi bajunya ketat. Karena dunia emang menuntut hal itu. Nah, itu bagian menariknya. Secara moral agama mungkin bisa diperdebatkan, tapi secara sosiologis fenomena itu bisa dimaklumi. Orang hidup di tengah tekanan visual yang besar. Media sosial tuh seperti panggung, dan semua orang ingin punya panggungnya sendiri. Tapi kan bisa juga tanpa harus menonjolkan bentuk tubuh. Secara teori betul bisa, tapi secara praktik
Tidak semudah itu. Algoritma media sosial bekerja dengan cara yang sangat visual. Postingan yang menonjolkan estetika tubuh, bahkan secara halus, cenderung lebih banyak menarik perhatian. Jadi secara nggak sadar, orang menyesuaikan gaya mereka biar sesuai dengan selera algoritma. Jadi sebenarnya bukan cuma pengen pamer, tapi juga karena dipaksa sistem. Sebagian besar iya, dunia digital itu mendorong orang buat tampil. Bahkan kesalehan pun harus dipertunjukkan supaya dianggap nyata. Orang sekarang dinilai dari apa yang kelihatan, bukan dari apa yang dirasakan. Jadi kerudung itu sekarang bukan sekedar ibadah, tapi juga bagian dari performa sosial. Tepat sekali. Kalau pakai istilah Goffman, kehidupan sosial itu panggung teater. Semua orang tampil dengan kostumnya masing-masing. Kerudung adalah salah satu kostum itu. Sebagian pakai dengan makna religius, sebagian pakai sebagai simbol citra moral saja. Keren sih, tapi kok agak miris juga ya. Berarti makin kesini, kesalehan itu jadi kayak filter Instagram. Bisa diatur, bisa dikasih tone, asal tampilannya bagus. Itu yang dibilang moralitas cair. Orang nggak lagi dinilai dari nilai, tapi dari citra nilai. Kerudung jadi stempel visual bahwa seseorang itu baik, meski dalam prakteknya bisa sangat berbeda. Dan yang lucunya, masyarakat pun ikut percaya sama citra itu. Lihat orang berhijab dikit aja, langsung dibilang alim. Padahal bisa aja cuma pakai buat syuting konten. Betul, karena adalah budaya tanda seperti sekarang, simbol jadi lebih penting daripada makna. Yang terlihat menutupi kepala dianggap saleh, padahal tubuhnya tetap menjadi pusat perhatian. Tapi karena simbol moralnya ada, masyarakat menganggap itu sudah cukup. Berarti kita sebenarnya hidup di dunia penuh simbol kosong. Kayak nonton film, tapi yang ditonton bukan ceritanya, cuma kostumnya aja. Iya, dan ironisnya, banyak orang ikut meniru kostum itu. Jadi, yang awalnya simbol keimanan berubah jadi simbol tren. Ya, tren pada akhirnya nggak bisa lagi dikontrol oleh niat awalnya. Jadi, fungsi kerudung sekarang udah bukan untuk menutup aurat, tapi menutup kesenjangan antara moral dan gaya hidup. Bisa dibilang begitu. Ia jadi kompromi sosial, penanda moralitas dalam masyarakat yang terlalu bergantung pada citra. Kalau gitu, sah-sah aja dong kalau orang pakai hijab tapi bajunya ketat. Asal niatnya bukan untuk pamer. Nah, disitulah rumitnya. Niat itu hal yang paling pribadi, tapi begitu masuk ke ruang publik, niat sudah nggak penting lagi. Yang dilihat orang cuma tampilan. Jadi walaupun niatnya baik, publik tetap menilai dari visualnya. Berarti ujung-ujungnya semuanya balik lagi ke persepsi kan ya? Betul, persepsi publik sekarang lebih kuat daripada nilai moral itu sendiri. Dan kerudung, sayangnya, sering dijadikan tameng untuk menyeimbangkan dua hal yang kontradiktif. Satu ingin religius, tapi juga ingin tampil menarik. Kayak pengen dua-duanya ya. Mau dapat pahala, tapi juga pengen dapat like. Itu realitas yang sulit dihindari. Karena dalam dunia digital, pengakuan sosial seringkali terasa lebih cepat dan nyata daripada pengakuan spiritual. Jadi, kalau ditanya buat apa fungsi kerudung sekarang, jawaban paling jujurnya mungkin tergantung siapa yang pakai dan untuk apa ia ingin dilihat. Persis, fungsi kerudung sudah melebar karena identitas, budaya, bahkan ekonomi. Ia bukan lagi sekedar alat ibadah, tapi bagian dari narasi besar tentang bagaimana manusia modern mengatur citra dirinya. Tapi ada satu hal menarik juga sih. Mungkin sebagian dari mereka nggak sadar sedang tampil kontradiktif. Bisa jadi mereka hanya ingin jadi versi terbaik dari dirinya. Dan di kepala mereka, versi terbaik itu ya berhijab tapi tetap fit look. Bisa jadi benar. Modernitas memang menanamkan ide bahwa kebaikan dan daya tarik bisa berjalan bersamaan. Jadi tidak harus memilih salah satu. Tapi ketika dua hal itu ditabung, hasilnya kadang membingungkan. Spiritualitas jadi estetika, dan estetika jadi simbol moralitas. Berarti kita nggak bisa langsung judge ya. Tapi juga nggak bisa pura-pura nggak lihat paradoksnya. Iya, kritik sosial bukan berarti menghakimi, tapi memahami bahwa di balik setiap pilihan gaya hidup, ada sistem nilai yang sedang dinegosiasikan. Dan kayaknya kerudung bukan cuma kain lagi, ia udah berubah jadi bahasa. Bahasa yang bisa berarti iman, tapi juga bisa berarti tren. Tepat, dan bahasa itu seperti halnya manusia, terus berubah.
Jadi kesimpulannya, fungsi kerudung sekarang udah nggak bisa ditanya buat apa, karena jawabannya bukan satu. Bisa buat iman, bisa buat kaya, bisa juga buat eksistensi. Dan mungkin justru disitulah letak persoalannya. Begitu banyak makna sampai akhirnya makna aslinya tenggelam. Berarti manusia modern itu nggak lagi menutup aurat, tapi menata tampilan. Dan dunia pun lebih tertarik pada yang tampak daripada yang tersembunyi. Kalimat yang cocok buat nutup episode ini cuma satu sih, yaitu kerudung sekarang bukan lagi tirai moral, tapi cermin sosial. Bagus, dan cermin seperti biasa nggak pernah bohong, tapi juga nggak pernah menunjukkan seluruh kebenarannya. Kayaknya sudah cukup untuk hari ini. Sudah terlalu banyak kita ngomong. Benar, oke kita sudahi saja, and see ya.